Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Pustaka Imam Syafi'i dan juga sahabat buku anak Syafi'i Kids dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita tengah berada di ruangan podcast kita yang senantiasa adakan acara setiap pekan sekali untuk mengadakan berbagai promo dan juga berbagai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan buku-buku di Pustaka Imam Syafi'i. Nah, dalam kesempatan kali ini kebetulan kita berada ataupun kita tengah duduk bersama salah satu editor ahli dari Pustaka Imam Syafi'i, yaitu Al-Ustadz Husnan Nur Hadi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah orang-orang Yahudi atau sejarah Bani Israel dan juga Yahudi, yang ini merupakan momentum yang luar biasa karena pada saat ini ataupun beberapa hari kebelakang di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tengah mendapatkan serangan, bahkan genosida ya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sekaligus menjadi sebuah kenyataan dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai orang-orang Bani Israel, bagaimana besarnya permusuhan mereka terhadap umat Islam, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita berkenalan dengan Ustadz Husnan Nur Hadi. Beliau adalah editor ahli yang insya Allah akan menjelaskan lebih lanjut terkait sejarah dan apa hal-hal yang berkaitan dengan umat Bani Israel dan Yahudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, khair? Bi khair, alhamdulillah. Anta kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, barangkali sebelum kita membahas terkait lebih jauh mengenai buku ensiklopedia Yahudi ini, barangkali Ustaz mau memberikan statement terkait perang ya, ataupun Palestina ataupun tentang Yahudi ini. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua sebagai selaku umatnya. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit mukadimah ya, berkaitan dengan isu yang akan kita bahas, tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, edisi kali ini, dan ini tergolong edisi yang istimewa karena memang mengangkat isu yang sedang hangat, bahkan sedang panas, betul. yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah, tepatnya di Palestina. Sebagaimana tadi disinggung oleh host kita, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sebenarnya ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Apa saja yang perlu kita ketahui dalam masalah ini atau terhadap fenomena yang sedang berjalan sekarang ini. Al-Islam sendiri telah menyinggung kepada umat Islam, ya, bahkan menyuruh kepada kita semua agar kita membaca, Dengan membaca itu kita akan mengetahui banyak hal. Kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malulah sebenarnya kita umat Islam itu kalau malas membaca. Dan efeknya orang yang malas membaca ya tidak dapat ilmu. Karena itu kunci segala ilmu adalah dengan membaca. Dan mari kita sama-sama di
forum ini diantaranya adalah kita sedang melakukan aktivitas membaca yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian semua hal yang selama ini mungkin menjadi rahasia yang belum kita ketahui akan dapat kita ketahui dengan baik. Dan diantaranya adalah membaca kitab-kitab yang bermanfaat, apalagi tema-tema yang berkaitan dengan agama. Betul. Berkaitan dengan agama kita, dan fenomena sekarang yang terjadi di Palestina adalah fenomena agama. Betul. Karena masalah Yahudi, Israel, Bani Israel itu bahkan sebelum Al-Quran turun sudah ada kisahnya. Dan ketika Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di banyak surat-surat dalam Al-Quran dan di ayat-ayatnya berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad dan pengikutnya umat Islam terhadap umat ini yang satu ini. Tentu dengan berulangnya ya ayat-ayat di banyak surat-surat itu mengandung pesan yang sangat penting bagi umat Islam supaya kita memperhatikan masalah ini. Dan pesan Allah itu tentu bukannya tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Apalagi pesan itu diulang-ulang, pasti punya nilai penting dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Dulu mungkin ya, ketika kita tidak melihat kejadian sekarang di Palestina secara langsung melalui media-media, mungkin di benak kita akan masih ragu, mungkin agak jauh bagaimana cara memahami kisah Bani Israel yang berulang-ulang itu. Sehingga kita mungkin kurang perhatian terhadap masalah ini. Nah, sekarang Allah membuktikan kepada kita semua, di hadapan mata kita semua sekarang ini, siapa Bani Israel dan apa kelakuan mereka, seperti apa. Dan ternyata Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Keyakinan kita terhadap tema ini maka semakin kuatlah gitu. Semakin kuat. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak salah. Bagaimana orang Yahudi, Bani Israel itu demikian kejam kepada kemanusiaan, utamanya adalah kepada umat Islam. Jadi kita sekarang ini mendapat relevansinya dan aktualisasi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quranul Karim menjadi semakin nyata. Kita semakin yakin, dan ternyata memang nggak main-main. Ancaman Yahudi kepada kemanusiaan dan secara khusus kepada umat Islam tidak main-main. Dan buktinya di sana. Banyak anak-anak Muslim, perempuan Muslim yang dibantai oleh mereka dengan cara biadab, tidak punya perasaan kemanusiaan yang lembut. Karena itu para sahabat pustaka Imam Syafi'i, kesempatan kali ini mari kita menuntut ilmu berkaitan dengan sekarang adalah Israel sebagai sebuah negara. Dan di dalam Al-Quran disebutkan Bani Israel, kemudian Yahudi, dan semua hal yang berkaitan dengan itu, insya Allah nanti akan dibahas secara rinci, secara mendalam, panjang lebar, dan sempurna, lengkap di dalam buku yang kami terbitkan, Ensiklopedia Yahudi. Ditulis oleh pengarang dan penulis terkenal Dr. Thariq Suwaidan dari Timur Tengah. Baik, Pak Ustadz. Terkait bahwa tadi disebutkan ya bahwa Yahudi ataupun Bani Israel itu sudah banyak dibahas dalam Al-Quran, bahkan berulang-ulang gitu ya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah sendiri kan yang paling banyak itu kan mengenai kisah dari Bani Israel. Tentu saja ini ada pesan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah mengenai pelajaran apa yang bisa kita petik dari Bani Israel dan Yahudi ini, seperti itu ya. Tentu saja
apa yang kita lihat sekarang ini, yang sebagaimana tadi Ustadz katakan bahwa ini adalah aktualisasi atau relevansi daripada apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dengan kenyataannya, konteksnya seperti ini gitu ya. Nah, kita akan menyaksikan apa yang ada terjadi di Palestina itu brutal gitu ya, barbar lah katakan seperti itu. Artinya kan apa yang saat ini sedang terjadi barangkali zaman dulu justru lebih parah. Atau barangkali ya sama lah seperti ini gitu. Seperti itu. Nah, tapi mungkin supaya kita tidak membahas terlalu jauh dulu, karena nanti kita akan ada beberapa seri. Nah, ini kita akan beberapa seri. Lagi pula nanti kalau kita selesaikan di sini, itu dia. Jadi nggak penasaran nanti ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait sejarahnya terlebih dahulu, dan juga kita ingin mengetahui istilah-istilah yang muncul dari Bani Israel kemudian Yahudi itu sendiri seperti apa awal kemunculannya. Nah, baik, Ustaz, barangkali bisa dijelaskan Bani Israel ini arti secara etimologisnya apa sih, secara bahasanya itu apa sih gitu. Kemudian apa sih perbedaan Yahudi Bani Israel dengan Yahudi ini, dan juga kapan sejarah kemunculannya Bani Israel dan juga Yahudi ini. Seperti itu. Silakan, Ustaz. Syukron. Baiklah. Mari kita kupas bersama, kita ulas tentang istilah-istilah ini. Israel, ada Bani Israel, ada Yahudi. Nanti mungkin juga akan berkembang lagi dengan istilah-istilah yang lain berkaitan dengan Israel dan Bani Israel dan Yahudi ini. Israel, ya, Israel itu bahasa Ibrani. Tapi juga dalam literasi bahasa Arab bisa dikembalikan ya kepada bahasa Arab juga. Israel, kalau menurut salah satu kitab referensi ya yang dijadikan referensi mengenai Israel ini dalam bahasa Ibrani, yaitu berasal dari kata Isra dan Il. Isra itu diartikan dengan bergumul atau bergulat. Il adalah Tuhan atau Allah. Il itu Tuhan. Jadi Israel adalah hamba yang bergulat dengan Allah. Kalau mohon maaf saya sedikit potong, jadi dalam bahasa Israel itu sendiri Allah itu memang Il gitu ya. Il ya, panggilan atau Tuhan. Jadi mereka nggak ada istilah Allah, nggak ada ya. Ya, itu tadi ada Elia, ada Il ya, gitu kalau ya. Bahasa Ibraninya seperti itu. Sebagai Tuhan lah gitu ya. Jadi bergumul dengan Tuhan. Nah, sebenarnya Israel ini selain artinya seperti itu, sejarahnya muncul sejak kapan ya Israel ini ya dikenal oleh orang Yahudi sendiri, juga oleh bangsa-bangsa lain. Jadi memang ada sejarahnya, ada kronologinya ya. Israel itu sebenarnya nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Mengapa Nabi Yakub kemudian digelari dengan Israel? Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa suatu hari Nabi Yakub itu diajak bergulat oleh orang asing. Kemudian mereka berdua pun bergulat. Setelah itu Nabi Yakub bisa mengalahkan orang asing tersebut. Lalu kemudian setelah itu orang tadi mengatakan, "Wahai Yakub, sejak hari ini kamu tidak dipanggil Yakub lagi, tapi dipanggil dengan panggilan Israel, yang artinya mengalahkan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, dan mengalahkan Tuhan. Karena kamu telah mengalahkan saya dan mengalahkan Tuhan." Dalam referensi yang lain ya disebutkan bahwa Nabi Yakub juga pernah bergulat dengan Tuhan, dan ini ada di dalam kitab mereka. Ini tentu merupakan kepalsuan yang dibuat oleh mereka ya. Perjanjian Lama dan Baru juga. Di Perjanjian Lama itu ada. Taurat ya berarti. Ya. Jadi ini termasuk ya kepalsuan yang ada di dalam kitab mereka yang ditambahkan ke dalam kitab mereka. Lalu dalam kisah itu dikatakan ya, lalu Nabi Yakub setelah selesai dari pergumulan dengan mereka, dia baru nyadar ternyata yang diajak bergulat itu katanya adalah malaikat.
Nah, seperti itu ya. Itu salah satu referensi ya, yang bisa menafsirkan makna Israel itu tadi. Adapun kalau kita kembalikan kepada referensi Arab juga ternyata ada. Isra itu berarti hamba dan Il itu Tuhan. Hamba Tuhan. Berarti hamba Allah atau hamba Tuhan. Ada juga yang mengartikan kekasih Tuhan. Jadi Nabi Yakub itu merupakan kekasih Tuhan karena memang dia adalah nabi ya. Selanjutnya adalah Bani ya, Bani Israel. Dari Israel muncul Bani. Bani dalam bahasa Arab itu adalah anak-anak. Dalam bahasa Ibrani juga anak-anak juga. Ya, bin. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub yang semuanya ada 12 dari 4 istri. 4 istri. Di antaranya namanya ya yang keempat itu Yahuda atau Yahuza. Ada lagi Lewi, ada kemudian Yusuf dan Benyamin. Ini mungkin yang sudah sering kita kenal ya nama-nama itu, nama-nama ini. Nah, Yahudi ya, Yahudi nanti itu diartikan daripada salah satu nama salah satu anaknya Nabi Yakub tersebut. Jadi Bani Israel adalah nama-nama anak-anak Nabi Yakub itu sendiri. Semua anak-anak Nabi Yakub berarti disebut Bani Israel karena Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub tersebut. Artinya semua keturunan yang dari Bani Israel dari Nabi Yakub ini semua jadi Bani Israel. Bani Israel ya. Jadi tapi nanti ada sejarahnya ada sejarahnya lagi juga. Jadi, sampai dari Nabi Yakub sampai ke Nabi Isa bahkan sampai sekarang pun itu bisa disebut Bani Israel. Bisa ya. Itu ya. Karena memang satu ras ya. Satu ras. Satu ras, satu keturunan. Baik. Nah, kemudian setelah adanya Yahuda ini, khusus untuk Yahuda ini berarti itulah yang menjadi Yahudi itu ya? Begini, kemudian istilah Yahudi ya sekarang. Tadi Israel, Bani Israel, kemudian Yahudi. Yahudi dari mana itu istilah dari mana Yahudi? Ini? Yahudi itu referensi yang bisa kita temukan termasuk disebutkan di dalam buku ini ya. Ada tiga makna ya, ada 3 referensi lah gitu. Maknanya apa itu Yahuda itu dari mana asalnya juga gitu ya. Kalau referensi Arab ya, referensi Arab itu ada 2 alasannya. Yahuda berarti berasal dari Yahuza tadi ya, Yahudi ya. Dari tahawwada ya tahawwadu. Itu artinya menggerak-gerakkan badan. Tahawwada ya tahawwadu, menggerak-gerakkan badan. Apa relevansinya dengan Yahudi? Karena jadi alasannya mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah sambil menggerak-gerakkan badan seperti yang terjadi di tembok ratapan itu ya. Seperti tembok ratapan itu. Kita lihat orang-orang Yahudi kalau beribadah kepada Tuhan mereka itu sambil bungkuk-bungkuk menggerak-gerakkan badan seperti itu. Nah, dari sinilah asal mula Yahudi itu diantaranya kalau referensi Arab ya. Ada juga Yahudi berasal dari kata yang terdapat di dalam surat Al-A'raf 157 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hudna ilaik." Inna hudna, sungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Setelah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka kan sebelumnya bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum Allah, melanggar kitab Allah. Diingatkan Nabi Musa, kemudian mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna hudna ilaik inilah yang kata hudna ini menjadi asal mula kata Yahudi. Itu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Referensi terakhir ya nomor 3 itu kembali kepada sejarah bangsa Bani Israel itu sendiri. Nama salah satu anaknya Nabi Yakub adalah Yahuza. Nah, Yahuza ini akhirnya nanti mendirikan kerajaan di selatan Israel ya, sekarang atau selatan Palestina itu, kerajaan Yahuza namanya. Nanti ini kerajaan ini menjadi besar ya. Karena mereka anak Bani Israel itu mendirikan 2 kerajaan di selatan dan di utara. Yang utaranya akhirnya punah dan yang tersisa adalah di selatan itu. Nah, akhirnya anak-anak Bani Israel dan anak Nabi itu menisbatkan diri kepada kerajaan yang ada di selatan itu, yang Yahuza itu, dan semua akhirnya bergabung ke sana
Dan siapapun yang ikut bergabung ke sana disebut dengan Yahudi. Ini salah satu ya referensi berkaitan dengan istilah ini. Baik, berarti kalau misalkan dari sisi bahasa itu ya, itu juga mungkin bisa kita telusuri kemunculannya, Ustaz ya. Artinya kan kalau misalkan Yahudi itu bermula dari sisi bahasa Yahuda gitu kan, artinya mereka itu sama juga, artinya keturunan gitu kan, keturunan dari Yahuda. Tetapi kalau misalkan itu diambil dari sisi bahasa adanya kelakuan mereka ataupun bentuk itu peribadatan mereka gitu ya, itu berarti dia mulai muncul istilah ini setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Musa, ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Nah, tetapi akhir-akhir ini kan sebetulnya Yahuda sendiri sebetulnya bukan jadi seperti nama keturunan, tetapi lebih kepada agama sebetulnya agama daripada orang-orang Bani Israel seperti itu. Ya, disebutkan dalam literasi sejarah itu agama Yahudi kemudian menjadi sebuah nama agama setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah diutus Nabi Musa alaihissalam, dan mereka akan mengikuti Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa. Meskipun banyak yang dilanggar ya, meskipun banyak yang dilanggar, tapi secara resmi, secara agama resmi, mereka mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan sejak itulah Nabi Yahudi menjadi sebuah titel ya, agama. Betul. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa, baik itu dari ras Bani Israel ataupun bukan Bani Israel, yang mengikuti, karena dalam sejarah nanti juga ternyata Bani Israel yang sekarang kita kenal, Bani Israel itu sudah tidak murni lagi ternyata. Karena memang ada percampuran perkawinan dan seterusnya mungkin ya, seperti itu. Ada percampuran. Kan kalau kita ketahui bahwa agama itu kan katanya Islam ya Pak Ustadz ya, artinya Islam itu sudah ada semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah sekarang ketika misalkan adanya Nabi Musa dan Nabi Isa seperti itu, apakah itu sudah dikenal istilah Yahudi gitu ketika Nabi Isa itu agama itu? Iya. Jadi istilah sebenarnya kalau kita merujuk kepada referensi ya, referensi yang digunakan oleh penulis-penulis juga ya, oleh penulis-penulis itu memang yang merujuk kepada sejarah juga, sejarahnya pada waktu itu kemudian mereka mulai disebut seperti itu. Ada di dalam kitab perjanjian ya, ada di dalam juga penulisan-penulisan sejarah ya, sebelum Masehi. Itu mulai dikenal lah istilah-istilah itu ya. Yahudi itu udah terkenal ya. Sudah mulai dikenal. Jadi sudah melembaga menjadi sebuah agama gitu ya. Sebuah agama ya. Ya meskipun itu kan lahir berdasarkan perjalanan sejarah ya. Sejarah bangsa Yahudi itu tadi ya, dengan apa yang dianut oleh mereka. Ya Islam sebenarnya itu ya agama mereka sebenarnya Islam juga yang benar gitu loh. Tapi sejarah memang kemudian memberikan nama itu, memberikan nama itu. Nah, mungkin terkait kan ibaratnya Islam, Yahudi dan Nasrani ini sebagai agama samawi lah gitu, seperti itu ya. Artinya agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah Allah juga. Nah, kemudian mereka juga mendapatkan kitab ya, dan dibimbing oleh para nabi seperti itu. Nah, terkait dari akidah dari orang-orang Yahudi sendiri, sebetulnya mereka tuh yang mereka sembah itu apakah benar-benar Allah yang dimaksud atau justru ada Tuhan yang lain maksud yang disembah oleh mereka? Masalah Sembahan mereka ya, di dalam buku ini juga diulas ya, betul. Diulas. Sebenarnya mereka kan pengikut Nabi Musa. Nabi Musa itu mengajarkan tauhid. Ya, tauhid. Ketika selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya, dari Mesir, kemudian menyeberang Laut Merah, kemudian mendarat di Palestina kembali kembali. Itu masih mengikuti ajaran Nabi Musa ya, mengikuti ajaran Nabi Musa atau ya waktu itu memang sedang diselamatkan ya, diselamatkan oleh Nabi Musa. Itu pun sudah ada ajaran dari Nabi Musa supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ketika kemudian mereka selamat dari kejaran Firaun dan masuk ke bumi Palestina lagi, gitu ya, bumi Palestina lagi, kemudian sempat ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari ke Bukit Tur ya, untuk menerima wahyu Nabi Musa. Itu kan diberi pesan kepada Nabiullah Harun ya, alaihissalam. Jaga ini orang-orang Israel ini supaya tidak melakukan pelanggaran. Dan ternyata kan mereka melakukan pelanggaran, menyembah, membuat anak sapi itu yang disembah. Ya, jadi asalnya agama Yahudi itu atau yang pengikut Nabi Musa kan itu ya tauhid, yang diajarkan kepada mereka tauhid. Tapi itu tadi sifat Yahudi itu tidak mau taat kepada nabinya, tidak taat kepada ajarannya, kitabnya, dan banyak yang dilanggar. Betul. Seperti itu. Karena itu di Bani Israel sendiri atau orang mungkin yang beragama Yahudi itu ada yang masih lurus. Sampai saat sedikit. ini sedikit. Enggak pada waktu itu. Pada waktu itu. Pada waktu itu sedikit. Yang banyak yang melanggar, banyak kemudian menyembah berhala dan melanggar aturan-aturan mereka sendiri ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Baik. Nah, yang jadi penasaran bagi saya itu, karena kan kalau misalkan kita umat Islam sendiri itu jelas bahwa kita menyembah Allah gitu kan, dengan mentauhidkannya. Kemudian orang-orang Nasrani juga sama gitu. Mereka menyembah Allah, hanya saja mungkin memusyrikannya dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga memusyrikannya dengan Ruhul Kudus ya, artinya dengan Jibril seperti itu kan. Jadi jelas. Nah, cuman sampai saat ini itu umat Yahudi ini yang Tuhan mereka sembah itu masih samar-samar gitu. Kalau Islam kan jelas, Kristen juga jelas gitu, menyembah Allah tapi memusyrikannya. Kalau Yahudi ini siapa gitu? Ya itu Allah alam ya. Jadi, lebih tepatnya memang tanya sama orang Yahudi ya. Di sebagian mereka kan memang katanya menyembah satu Tuhan juga. Satu gitu Tuhan. Ya. Artinya tauhid juga berarti ya. Tapi ya menurut mereka juga, dan di buku ini kayaknya tidak dibahas sejauh itu. Betul. Ya, sejauh itu. Kalau kita lihat merujuk Al-Quran sih sebetulnya mereka menyembah Allah ya. Kalau dari Al-Quran, hanya saja kan mereka itu memandang rendah gitu kepada Tuhannya, seperti Allah itu ayatullah maghlulah kan gitu kan. Ada istilah-istilah seperti itu, bahwa Allah itu pelit dan seterusnya gitu. Jadi memang mereka itu lebih cenderung ke materialistik Ustaz ya. Artinya mereka tuh lebih ingin menyembah sesuatu yang terlihat oleh kasat mata gitu. Mereka kan berapa kali kan membangkang ya. Kalau di surat Al-Baqarah berapa kali membangkang perintah Nabi Musa ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Mereka tidak mau mentaati. Bahkan minta kepada Nabi Musa, coba tampakkan Tuhanmu. Betul. Saya arinallaha jahrah. Tampakkan melihat secara nyata, depan mata. Betul. Tapi fa'khadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun dan seterusnya. Itulah pembangkangan ya Bani Israel kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Karena itu mereka ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi nanti di buku ini akan dikisahkan lah ya. Dikisahkan mereka itu di sejak zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Dengan pembangkangan meskipun sudah ditolong oleh Nabi Musa, mereka minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Ternyata mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam juga. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihukum oleh Allah, dibuang selama 40 tahun mereka berpencar kemana-mana ya. Berdiaspora ya. Seperti itu. Baik. Kayaknya semakin menarik ya teman-teman sekalian berbicara tentang Yahudi ini. Karena tadi aja kita membahas masalah nama aja itu ternyata banyak cabangnya gitu. Bahkan untuk membahas Tuhannya siapa itu juga cukup menarik, karena memang agama ini agama yang memang sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ternyata pelajaran bagi kita semuanya itu lebih jelas lagi di akhir zaman ini ya Ustaz ya, karena apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ternyata tampak di kasat mata dengan perlakuan mereka terhadap orang-orang Muslim. Nah, teman-teman sekalian yang ada di rumah, barangkali sampai di sini dulu karena
ini akan berseri, sehingga nanti teman-teman sekalian bukan hanya mengetahui tentang sejarah Yahudi dan Bani Israel secara istilah saja, tapi kita juga akan membahas mengenai pergerakan-pergerakan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel ini sampai ke organisasinya ya. Jadi mungkin di podcast ini yang pertama ini ya, mungkin akan saya singgung saja ya, utamanya di buku ini ya. Apa saja sih yang diungkapkan, diulas di dalam buku ini. Di podcast yang pertama ini mungkin saya akan ringkaskan ya. Jadi tadi itu kisah Bani Israel, kemunculannya, sebab-sebab penamaannya, kemudian nanti belum disampaikan ya, pelanggaran-pelanggarannya ya. Mereka itu sampai divonis mungkin di dalam Al-Quran sebagai bangsa yang begitulah ya, negatif. Asyadun nas. Allah ya, itu negatif. Sampai di masa Nabi Musa. Betul. Nabi Musa, mereka dibimbing oleh Nabi Musa, Nabi Harun, ya kan? Tapi masih banyak pelanggaran sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuanglah gitu di lembah yang tidak bertuan. Betul. Itu sampai akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dari zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yosua itu Ilyasa, kemudian Nabi dilanjutkan dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Nabi masa-masa itu mereka itu kerajaan Romawi, Yunani, mereka itu seperti apa ada dalam sejarahnya dan diungkapkan di buku ini ya. Buku ini lengkap semuanya ya. Semuanya ada. Kasus-kasusnya bagaimana posisi mereka, bagaimana perkembangan mereka, tinggal di mana dan sebagainya. Sampai ya nanti datangnya masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu mungkin sepertiga pembahasan buku ini ya, sampai di situ. 2/3-nya insya Allah di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan singgung. Silakan bagi yang penasaran, yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang valid, yang otentik, yang berdasarkan fakta-fakta sejarah, ada di dalam buku ini dibahas, ada fakta-fakta bergambar. Bahkan bukunya pun bergambar saja. Bukunya bergambar, berwarna, color. Bahkan kertas yang digunakan juga ini lux ya. Jadi lux ya. Insyaallah. Dan ini bukan hanya membahas tentang masa lalu, tapi juga terkait bagaimana kolonialisme yang dilakukan oleh mereka di nanti akan semakin jelas ya, organisasinya akan semakin jelas di buku ini, karena buku ini membahas Bani Israel atau sekarang sudah menjelma menjadi satu negara ya. Satu negara yang termasuk maju kuat ya. Termasuk jaringan-jaringan ekonomi akan tahu kita semua ini ya, sejauh mana pengaruh mereka dalam kehidupan kita, ekonomi, politik ya, budaya, seni, ada semua di sini ya. Semua akan dibahas dan jangan kaget nanti ya. Jangan kaget, ternyata pengaruh mereka sudah mencengkeram di sekitar ya, kehidupan sekitar kita. Baik, mungkin Ustaz, kita cukupkan dulu sampai di sini, biar pemirsa yang di rumah penasaran dan menunggu kehadiran kita juga di podcast selanjutnya, dan juga tentu saja mereka langsung menggerakkan jarinya untuk memesan buku ini. Silakan, ada di berbagai gerai dan juga distributor kita, baik yang ada di Gramedia maupun di distributor resmi dari Pustaka Imam Syafi'i. Baik, itu saja. Terima kasih Ustadz Husnan Nur Hadi. Beliau adalah editor ahli di kita di Pustaka Imam Syafi'i. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.